Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sore hari sebelum gue selesai kerja ini gue ingin ngobrol ringan ya. Yaitu langsung aja soal Darwin Núñez. Karena kalau gue lihat di sosial media ya kan, termasuk di komen di YouTube gue ini, terima kasih yang sudah komen. Yaitu banyak juga yang memberikan komentar ya soal masalah Darwin Núñez ini. Yang ada dua hal kalau gue lihat ya informasinya. Tentu saja salah satunya ini dari Fabrizio Romano, yaitu adalah ada tim lain juga yang menginginkan Darwin Núñez, yaitu adalah Liverpool, dikabarkan demikian. Bahkan akan melakukan penawaran langsung ke Benfica. Sementara Manchester United ini komunikasinya masih dengan agen dari Darwin Núñez. Itu yang pertama. Nomor dua adalah harga dari Darwin Núñez yang dikabarkan ini sekitar ya, dengan total itu bisa sampai 100 juta. Nah ini bagaimana? Ya menurut gua, apakah ini membuat Manchester United harus panik? Atau bahkan mencap bahwa manajemen dari Manchester United ini gagal dalam tanda kutip ya di perburuan transfer ini? Kalau menurut gue sih ya tidak ya. Tentu saja di jeda market ini perburuan pemain, utamanya pemain bintang atau pemain potensial itu juga melibatkan tim lain. Katakanlah Manchester United berminat mendatangkan pemain A, B, C, Darwin Núñez atau bahkan pemain lain. Tentu saja bukan hanya Manchester United tapi juga tim lain. Dan menurut gue harus realistis juga. Ada kemungkinan Manchester United bisa mendapatkan, bisa juga tidak lepas. Cuman harus ada alasan yang kuat. Dan ini juga salah satu faktor yang gue ingin lihat dari manajemen baru, katakanlah ya, di bawah Richard Arnold ini terutamanya. Dan tentu saja dengan seorang John Murtough. Bagaimana klub ini bergerak di bursa transfer. Bursa transfer sendiri pun juga belum dibuka kan. Kabarnya kan baru tanggal 10 baru dibuka. Ini gue bikin by the way tanggal 9 ya. Nah, bagi Manchester United sendiri, menurut gue ini kan ada prioritas di bursa transfer musim panas kali ini. Central midfield atau defensive midfield itu menurut gue, dan seperti dikabarkan juga di beberapa media, merupakan prioritas utama. Baru setelahnya itu ada penyerang, baru setelahnya ada pemain belakang, atau bahkan pemain belakang lu baru penyerang, kurang lebih demikian. Nah, kalau secara spesifik berbicara soal masalah Darwin Núñez, ini pendapat gue ya, pemain bagus mungkin ya, 30 gol lebih musim ini di Benfica, penampilan di Champions League juga cukup luar biasa, usia masih muda, pemain bagus, potensial. Kalau melihat rival lainnya, sebut saja Manchester City sudah berhasil mendatangkan Erling Braut Haaland, salah seorang striker top juga di Eropa saat ini dari Borussia Dortmund. Nah, bagaimana dengan Manchester United sendiri terkait dengan Darwin Núñez ini? 100 juta menurut gua, atau di atas 80 juta katakanlah, 80 juta seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano tadi, atau ya 80 sampai 100 juta katakanlah ya. Menurut gua sih terlalu mahal, ringan amatiran ala gua. Pemain bagus sekali lagi ya, betul, tapi terlalu mahal. Jangan lupa, di depan kita ini masih ada seorang Cristiano Ronaldo. Memang betul, gue sepakat. Cristiano Ronaldo berusia 37 tahun ya kan, memasuki musim akhir bersama Manchester United. Tapi jangan lupa, kita ini akan mendatangkan pemain baru ya, pemain depan utamanya, yang akan kalau tidak dipasangkan bersama dengan Cristiano Ronaldo, itu akan menjadi pemain rotasi bersama dengan Cristiano Ronaldo. Apakah pemain tersebut berharga 80 juta? Apakah itu apakah kita mencari pemain dengan harga seperti itu ya? 80 atau bahkan 80 lebih juta yang akan mungkin dimainkan bersama Cristiano Ronaldo, atau bahkan bertukar ya, bergantian posisinya dengan Cristiano Ronaldo. Ini kan juga harus dipikirkan oleh klub. Sekali lagi, apakah dengan hal tersebut maka katakanlah ya, Darwin Núñez ini tidak jadi berlabuh di Manchester United? Apakah ini merupakan kegagalan bagi manajemen? Kalau menurut gue sih berpikir tidak ya. Ya kita juga harus realistis, berapa budget musim ini? Katakanlah 150. Oke, 150 juta. Berapa pemain yang akan kita datangkan dengan budget tersebut? Kita sudah melepas terlalu banyak pemain, katakanlah 10 pemain. Jadi ketika kita mendatangkan lagi, ini harus cermat, budget sekali lagi terbatas. Masih ada beberapa pemain yang
berusaha untuk dilepas oleh klub dengan sistem penjualan katakanlah ya. Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, Eric Bailly. Ini masih ada di klub. Klub berusaha juga untuk mendapatkan dana lebih dari pemain-pemain tersebut. Dan ini menurut gue langkah bagus. Jadi bukan membeli dulu ya kan, baru terakhir dijual nih. Nah akibatnya apa? Nanti harga dengan murah-murah pun juga akan dilepas oleh klub. Yang which is selama 9-8 tahun belakangan ini kan kurang lebih demikian. Manchester United sangat kesulitan untuk bisa menjual pemain dengan harga yang bagus. Jadi menurut gue ya ada perubahan memang dari sisi proses dalam mendatangkan pemain baru ya. Apalagi sampai pecat manajemennya, berarti John Murtough tidak becus ya. Menurut gue sih belum sampai ke sana ya. Toh juga John Murtough ini kan baru bekerja ya musim ini langsung di bursa market dengan wewenang yang lebih dari sebelumnya. Orang-orang yang lama sudah pernah dipecat semua dong. Medjat, Second dan lain-lain itu sudah tidak ada di klub. Dan ya ini memang gaya baru. Gua sih lebih berharap lebih ketepat dan cermat ya dalam mendatangkan pemain. Dan gua melihat juga ada lebih kehati-hatian dari Manchester United dalam mendatangkan pemain. Oke, katakanlah memang sekali lagi Darwin Núñez pemain bagus. Apakah dia masuk di skema dari seorang Erik ten Hag? Ini kan juga menjadi tanda tanya. Apakah dia satu-satunya pilihan dengan harga 80 sampai 100 juta bahkan ya. Dari situ sih gue berpikir ya kalau seandainya kita memang nantinya tidak mendapatkan seorang Darwin Núñez ya sudah, tidak apa-apa. Tapi apakah ini dicap sebuah kegagalan? Ya gue tidak setuju. Karena musim lalu pun ya, di awal musim lalu kita mendatangkan Jadon Sancho, kita mendatangkan Rafael Varane, bahkan terakhir pun juga Cristiano Ronaldo datang. Pemain bintang semua dengan dengan kaliber yang tidak main-main loh ya. Tapi apa yang terjadi di liga? Ternyata tidak sesuai ekspektasi kan. Jadi menurut gue tidak serta-merta ketika kita berhasil mendaratkan pemain bintang ya, apalagi dengan harga tinggi itu mendongkrak kinerja tim. Ya tergantung kalau memang sesuai dengan sistem skema permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag ya, tapi pun dengan harga yang menurut gue 100 juta terlalu tinggi, 80-100 juta lebih tinggi. Dan Erik ten Hag pun juga baru kan di Manchester United baru berapa bulan. Kalau seandainya seorang Pep Guardiola, Jurgen Klopp atau bahkan Thomas Tuchel sekalipun, mereka sudah lebih dulu di klubnya masing-masing ya. Mesin dari tim mereka ini, tim kepelatihan, tim manajemen ini sudah berputar, sudah bekerja secara solid sehingga mereka tahu betul ketika mereka mengincar pemain itu memang diincar untuk sistem. Dan ketika mereka mengeluarkan budget atau dana yang lebih, itu mereka tahu betul kenapa mereka mengeluarkan sedemikian banyaknya untuk mendatangkan pemain tersebut. Sementara Manchester United, gua pikir sih masih belum sesolid itu ya. Jadi sekali lagi untuk mengeluarkan dana lebih, dana besar ini memang betul harus dengan cermat. Harga 100 juta, pemain siapa sih yang terakhir kali didatangkan dengan harga 100 juta di Manchester United? Di mana sekarang pemain itu? Bagaimana kontribusinya terhadap tim? Ini kan juga bisa hal yang dijadikan refleksi bagi Manchester United. Oleh karena itu sekali lagi menurut gua, kalau seandainya kita gagal mendatangkan Darwin Núñez, ini tidak serta-merta menjadi kegagalan tim ya, apalagi klub, terutamanya tim manajemen, apalagi tim kepelatihan. Tidak, ini masih terlalu dini. Dan ya biarkanlah tim manajemen bekerja. Baru dibuka tanggal 10 Juni kan, dan ada deadline sampai dengan tanggal 27 Juni sebelum pre-season mulai. Jadi gua sih berpikir ya tanggal 10 sampai tanggal 27 Juni inilah masa-masa krusial bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain baru. Lini depan kita butuh pemain baru, sepakat gue. Darwin Núñez tidak satu-satunya pemain atau potensi di posisi depan, masih ada pemain lain. Yang gue harapkan ya wajib sih Manchester United mendatangkan, karena sesuai dengan dikabarkan kan memang striker ini salah satu prioritas tinggi dari Manchester United. Tidak peduli kondisi dengan seorang Cristiano Ronaldo, Manchester United akan mendatangkan striker baru. Oke. Katakanlah Darwin Núñez lepas, masih banyak pemain potensi lagi di depan, dan ya kita saksikan, atau gua sih tidak sabar ya. Bukan tidak sabar, artinya
gua nantikan dengan sabar, tapi sebelum tanggal 27 Juni nih untuk mendatangkan striker baru. Masih banyak kok pilihan. Jadi menurut gua ya kita nikmati saja. Kadang-kadang kita bisa menang dalam perburuan pemain, kadang kita juga kalah. Tapi itu sekali lagi ini sama sekali tidak linear gitu ya. Kalau kita berhasil mendapatkan maka enggak, karena hal fundamental dari Manchester United itu masih banyak yang harus diperbaiki. Kurang lebih demikian. Bagaimana tanggapan teman-teman? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.